Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana 'allimna at-ta'wil wa faqqihna fid din. 'Allimna at-ta'wil wa faqqihna 'allimna at-ta'wil wa faqqihna fid din. Allahumma ya Rabbana nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma tahhir qulubana 'anil nifaq. Allahumma saffi qulubana kama saffaita quluba awliyaik. Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlisi ijma'na ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana urzuqna at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Alhamdulillah, di sore yang agak mendung ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam majlis yang insya Allah penuh barokah ini dalam kajian kitab Ta'limul Muta'allim, di mana kita akan mengkaji lebih dalam tentang cara atau thariqut ta'allum, cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat, cara mendapatkan ilmu yang berkah. Kemarin telah kita sampai kepada bab yang kedua, yaitu tentang niat. Yang mana di situ menjelaskan bahwasanya segala sesuatu itu bergantung daripada niatnya. Yang dimaksud sesuatu di sini adalah sesuatu yang baik, yang tentunya tidak bertentangan dengan syariat. Maka kalau itu, andaikan yang kita lakukan itu adalah berhubungan dengan dunia, kalaupun niat kita adalah untuk akhirat, maka di situ yang kita lakukan walaupun bentuknya itu adalah dunia, maka akan menjadi amal akhirat. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau kita melakukan amal akhirat, akan tetapi niat kita adalah untuk mencari dunia, maka sudah barang tentu amal kita akan menjadi amal dunia. Gara-gara bisu'in niyah, karena jeleknya niat. Kemudian kita lanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa fid dharaini amin ila anqal. Wa ansyada syekh, dan telah melantunkan seorang syekh, Al-Imamul Ajal Burhanuddin Sahibul Hidayah, Imam Al-Ajal Burhanuddin, syi'aran, sebuah syair. Jadi Imam Burhanuddin ini melantunkan satu syair, li ba'dihim, kepada
sebagian daripada ulama. Bagaimana syairnya? Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Fasadun kabirun fasadun kabirun akan atau fasadun kabirun suatu kerusakan yang besar, yaitu alimun bagi seorang yang alim, mutahattikun yang merusak yang tidak mau mengikuti aturan agamanya. Jadi seorang yang alim kemudian dia tidak mau mengikuti aturan daripada yang ditetapkan oleh agamanya, maka disinilah disebutkan oleh Imam Burhanuddin bahwasanya ini adalah suatu kerusakan yang besar. Ini adalah suatu yang kerusakan yang besar. Kenapa? Karena orang itu alim, dia itu tahu segala macam hal yang berhubungan dengan agama. Akan tetapi apa? Dia tidak mau menuruti apa yang diperintahkan oleh agama. Maka disinilah suatu kerusakan yang besar katanya. Wa akbaru minhu, dan akan lebih besar lagi daripada kerusakan yang tadi. Maksudnya kerusakan yang tadi itu kerusakan yang mana di situ orang alim yang tidak mau menuruti perintah agama. Ini akan lebih besar lagi. Jahilun, yaitu seorang yang bodoh, mutanasikun, yang mana dia beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Jadi orang yang alim, yang pertama ini suatu kerusakan yang besar bagi orang yang alim, yang mana di situ dia tidak mau untuk mempelajari, tidak mau untuk menuruti aturan agama. Akan tetapi akan lebih besar lagi. Kerusakan itu akan lebih besar lagi bagi siapa? Bagi orang yang bodoh, yang mana dia di situ beribadah tanpa didasari dengan agama, tanpa didasari dengan ilmu. Jadi orang bodoh itu kalau dia beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka di sini adalah suatu kerusakan yang lebih besar daripada rusaknya orang alim, yang mana di situ dia beribadah atau dia melakukan sesuatu tapi tidak menuruti dengan perintah daripada agama. Maka di zaman akhir ini banyak sekali orang-orang yang mana mengambil pemimpin dari orang-orang yang jahil. Maka benarlah yang disabdakan oleh Rasulullah gimana? Kata Rasulullah di dalam hadisnya, yaitu Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin biqabdil ulama. Hatta lam yabqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kata Rasulullah. Al-hadits au kama qala. Jadi di zaman akhir itu ketika Allah ingin mencabut suatu ilmu, maka Allah tidak kemudian semata-mata langsung mematikan atau mencabut nyawa semua orang-orang yang alim. Mencabut semua orang-orang ulama. Ya. Tetapi apa? Jadi suatu kerusakan di zaman akhir ketika Allah ingin mencabut ilmu, itu tidak langsung Allah itu dicabut dari dadanya para ulama, tidak. Ya. Jadi tidak langsung Allah itu mencabut, ketika Allah ingin mencabut suatu ilmu, tidak langsung dicabut dari dadanya para ulama. Akan tetapi apa? Langsung Allah itu mengambil nyawanya para ulama.
hatta lam yabqi aliman, sehingga tidak tersisa satu orang pun yang alim. Maka kalau tidak ada satu orang pun yang tersisa berupa orang-orang yang alim, maka ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia-manusia itu akan mengangkat seorang pemimpin dari golongan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu, ketika mereka ditanya suatu permasalahan tentang agama, maka fa'aftau bi ghairi ilmin, kemudian mereka menjawab tanpa didasari dengan ilmu. Maka inilah yang kemudian fadallu wa adallu, ini yang dinamakan kemudian sesat dan menyesatkan. Nah, maka di sini benar sekali, wa akbaru minhu jahilun mutanassik, yaitu kerusakan yang lebih besar lagi apabila orang yang jahil di situ beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Berarti lebih baik orang yang alim tetapi tidak menurut agama. Tidak. Ya. Tidak seperti itu. Ini dilanjutkan sebelum kita mempunyai pandangan seperti itu, dilanjutkan oleh Imam Burhanuddin. Huma, kedua-duanya itu fitnatun, yaitu fitnah fil alamina, di alam ini, azimatun, yang besar, yang gede. Jadi kedua perkara ini, entah itu orang yang alim dan dia tidak mau menuruti perintah agama, atau orang yang jahil yang mana dia beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka kedua-duanya ini adalah suatu fitnah yang sangat besar, ya, fitnah yang gede di alam ini. Liman, bagi siapapun, bihima, yang mengikuti keduanya itu, fi dinihi, di dalam agamanya, yatamassaku, yang mana dijadikan sebagai patokan di dalam beragama. Jadi orang yang alim yang dia tidak menuruti perintah agama, yang pertama. Yang kedua, orang yang jahil, dia beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Ini adalah suatu fitnah yang sangat besar bagi siapapun yang mengikuti kedua orang ini. Jadi siapapun yang mengikuti kedua orang ini, orang alim diikuti, tapi apa? Dia merusak agama. Ya. Ini juga suatu fitnah yang sangat besar. Ya. Fitnatun fil alamin azimah. Suatu fitnah yang sangat besar. Atau yang kedua, apalagi yang kedua, mengikuti orang yang jelas-jelas jahil, ya, akhirnya ketika beribadah tidak didasari dengan ilmu, melakukan segala sesuatu tidak didasari dengan ilmu. Bagaimana akan sampai kepada Allah kalau kita itu beribadah tanpa didasari dengan ilmu? Yang terjadi malah akhirnya orang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, akhirnya apa? Mempermainkan ibadah, mempermainkan hukum. Nah, maka di sini kita sebagai seorang santri, tentunya kita sebagai seorang muslim, mari kita bersama-sama mencari orang yang benar-benar, mencari guru yang benar dengan sanad yang nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari guru yang benar-benar sanadnya nyambung pada Rasulullah. Bukan asal-asalan cari guru. Bukan asal-asalan cari guru. Insya Allah di Pondok Pesantren Nurul Hayah ini, insya Allah semua guru-guru kita adalah orang-orang yang sambung sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi jangan diragukan lagi. Maka kemudian, kalaupun di luar sana kemudian kita harus benar-benar mencari orang yang ini adalah orang yang jelas sanadnya nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jelas-jelas di sini adalah orang yang alim dan tidak mempermainkan agama, tidak mempermainkan hukum syariat. Nah. Wayanwiya, dan kemudian berniat bagi seorang yang mempelajari ilmu itu, bihi, ketika dia mencari ilmu, asyukra ala ni'matil aqli. Nah, ini
Jadi seorang yang mencari ilmu atau bagi siapapun yang dia di situ mencari ilmu, maka apa yang harus dilakukan? Kemarin sudah kita membahas bahwasanya ada ridho Allah, kemudian mencari ridho Allah, kemudian apa lagi? Mencari akhirat, menghilangkan kebodohan, menghidupkan agama, menetapkan agama, dan lain sebagainya. Kemudian di situ dilanjutkan, nggak cuma itu, kita mencari ilmu itu diniatkan untuk apa? Asyukru ala nikmatil akli, yaitu rasa syukur kita kepada Allah karena telah memberikan kita nikmat berupa akal. Ya. Allah memberikan kita nikmat berupa akal, maka kita gunakan akal itu dengan baik dengan cara apa? Kita belajar. Kita isi akal kita ini untuk belajar. Kita isi pikiran kita untuk belajar. Gunakan akal kita untuk hal-hal yang baik untuk belajar. Memperdalam ilmu. Ilmu Allah. Ilmu Allah yang sangat luas sekali. Jangan sampai kita kemudian malas di dalam belajar. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah berupa akal. Apalagi seorang santri ketika dia sudah didatangkan ke satu pondok pesantren, ya, ini juga suatu nikmat yang sangat besar. Kenapa? Karena Allah itu sudah menitipkan satu amanah di situ, yaitu apa? Yaitu berupa kemauan untuk datang ke pondok pesantren, kemauan untuk belajar. Maka Allah itu menginginkan seorang hamba yang mau belajar untuk memperdalam ilmu Allah, ya di situ, yang mau memperdalam ilmu Allah. Maka kalau kita tidak mempergunakan itu, maka kita sama saja dengan menyia-nyiakan ilmu, menyia-nyiakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita lihat teman-teman yang di luar sana. Ya. Bagaimana tentang akhlaknya? Berapa banyak yang orang-orang di luar sana yang mereka menantang gurunya? Berapa banyak berita yang mengabarkan bahwasanya murid melaporkan atau menjebloskan gurunya ke penjara gara-gara cuma dicubit. Nah, ini bagaimana dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau dia tidak berakhlak dengan gurunya sendiri. Guru yang mengajarinya ilmu, yang memberikan dia ilmu, yang mentransfer dia ilmu. Tapi tidak sama sekali tidak menghargai jasa daripada seorang guru. Mana mungkin dia akan mendapatkan berkahnya ilmu dan kemanfaatan daripada ilmunya. Nggak akan bisa dia mendapatkan ilmu yang manfaat. Ya. Maka bersyukurlah bagi seorang santri, ya, yang didatangkan, yang dimudahkan langkah kakinya oleh Allah untuk datang ke pondok pesantren untuk belajar, untuk ngaji, gitu loh, untuk ngaji. Kita harus bersyukur, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang kita, menyia-nyiakan waktu yang ada di pesantren ini hanya untuk bermalas-malasan. Ya. Karena di sini harus, ketika kita belajar di situ, apa yang harus kita lakukan di situ? Salah satu adalah niat kita adalah syukr. Bersyukur ala nikmatil akli. Ya. Atas nikmat akal yang diberikan Allah kepada kita. Berupa kecerdasan. Apalagi kalau kita sudah diberikan kecerdasan, gampang menghafalkan. Ya. Gampang menghafalkan, gampang masuk ilmunya. Lah. Ini suatu nikmat yang sangat luar biasa, yang mana diberikan nggak ke semua orang gitu. Kecerdasan yang mana nggak diberikan ke semua orang. Maka di sini harus kita gunakan dengan baik. Ya, bersyukur atas nikmat Allah. Diberikan akal. Wasihatil badan, yang kedua adalah sehatnya badan. Kita diberikan kesehatan. Sehat itu mahal. Ya, sehat itu mahal. Kalau kita sakit, susah nggak? Susah nggak? Susah sakit. Ya, ada yang pengen sakit? Ada yang pengen sakit?
Gak ada, semua pengen sehat semuanya. Nah, kalau kita sudah diberikan kesehatan oleh Allah, bersyukur, digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk ngaji, untuk belajar, untuk beribadah dan lain sebagainya. Bukan untuk menggosipin orang, menggosipin gurunya, gerundel hatinya. Nah, itu adalah niat-niat yang harus kita tanamkan di dalam hati ketika kita berada di dalam satu majelis ilmu atau di saat kita mencari ilmu, kita belajar, harus ditanamkan di situ. Wala yanwiya, dan hendaknya orang yang mencari ilmu itu wala yanwiya, untuk tidak berniat di dalam hatinya bihi, ketika mencari ilmu, yaitu apa? Iqbalan nasi, agar dipandang oleh manusia. Wala istijlaba hitamid dunya, ya. Untuk mencari harta benda dunia. Wal karamata, dan juga kemuliaan di dunia. Wal karamata, dan juga kemuliaan inda sultan, di hadapan pemimpin. Wa ghairihi, atau yang lain-lain, entah itu pemimpin, entah itu orang tua, entah itu guru, entah itu teman, entah itu ustadz, entah itu siapa. Nah, jadi jangan sampai di dalam hati kita itu tertanam niat untuk kita belajar untuk diterima oleh orang, untuk dianggap oleh orang. Kita niat belajar agar dipandang oleh orang. Wal istijlab hitamid dunya. Nah, niat belajar itu bukan untuk mencari harta dunia. Kemarin saya sampaikan niat hafal Al-Quran, belajar hafal Al-Quran. Tetapi niatnya apa? Niatnya biar nanti saya ketika nanti pulang di rumah, ya lumayan dapat undangan. Sekali undangan 100.000, 200.000. Kalau satu hari. Kalau satu bulan udah 3 juta. 1 tahun udah 30 juta. Itu kalau sehari dapat 1 undangan. Kalau sehari dapat 10. Udah 10, udah 1 juta. Ya. Ini berarti niatnya udah salah. Itu ibaratnya saja. Niatnya udah salah. Ya, karena niatnya adalah untuk mencari harta dunia. Atau dia belajar, wah, kira-kira di kampung saya ini nggak ada orang yang bisa baca kitab kuning. Nanti saya mau belajar baca kitab kuning, biar di rumah nanti saya bisa ikut buka majelis, jamaahnya banyak. Ya, kalau saya minta sedekah gampang. Nah, saya nanti kalau minta sedekah gampang kepada jamaah. Membuka pondok pesantren gampang dapat banyak santri. Nah, ini juga niatnya juga salah. Jadi belajar itu la yanwiya bihi iqbalan nas wala istijlab hitamid dunya, tidak untuk mencari dunia, wal karamata inda sultani wa ghairi, dan juga mencari kemuliaan di hadapan pemimpin atau yang lain-lain. Ya, pengen dianggap mulia, wah ini orang yang berilmu. Saya pengen, saya mau ngaji di pondok. Nanti ketika saya pulang saya akan jadi kiai. Kalau jadi kiai itu enak, dihormati banyak orang. Nah, ini sudah salah niatnya. Ya, niatnya juga sudah salah. Gitu loh. Atau pengen jadi dokter. Ya. Kira-kira dokter di provinsi mana misalnya, ternyata kualitas dokternya masih di bawah standar. Karena Allah memberikan saya nikmat berupa kecerdasan, saya akan belajar menjadi dokter dan saya akan jadi dokter yang paling hebat. Kalau saya jadi dokter yang paling hebat, maka pasien-pasien yang berobat kepada saya, maka dia pun akan berani membayar berapapun. Nah, ini juga niatnya sudah salah juga. Qala Muhammad bin Hasan
Berkata Muhammad bin Hasan rahimallahu taala. Jadi Muhammad bin Hasan rahimallahu taala ini berkata, "Lau kanan nasu, andaikan manusia, kulluhum semuanya itu abidi yaitu budakku, la'ataqtuhum maka aku akan merdekakan semuanya." Nah, la'ataqtuhum maka akan dimerdekakan semua. Wa tabarra'tu an walaihim, wa man wajada, barang siapa yang menemukan lazzatal ilmi, lezat atau enaknya di dalam enaknya ilmu, buahnya ilmu, wal amala bihi dan mengamalkan ilmunya, qallama yarghabu, maka sedikit sekali dia akan menyukai sesuatu fima di dalam indan nasi, maksudnya di hadapan manusia. Maksudnya gini, barang siapa yang sudah menemukan lezatnya, enaknya ilmu dan juga mengamalkan daripada ilmu itu, maka dia akan sedikit sekali menyukai apa? Menyukai hubbun nas, maksudnya menyukai manusia. Maksudnya gini, orang itu kadang menjadi ustadz atau seorang pendakwah. Dia karena sudah menjadi dai kondang misalnya, sudah menjadi dai kondang, jamaahnya sampai ribuan atau mungkin jutaan. Nah, maka kalau dia itu seorang dai itu di dalam hatinya, atau dia sudah menemukan lezatnya ilmu dan juga mengamalkan ilmu, maka dia akan merasa nggak suka dengan banyaknya jamaah, dengan banyaknya orang yang mencintainya. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu ingin mengetes seberapa sih kualitas daripada hati kamu itu bagi seorang pendai atau seorang ustadz, seorang kiai, ketika kamu sudah mempunyai jamaah banyak orang yang cium tangan, banyak orang yang salim, banyak orang yang gini. Nah, kalau kamu ingin tahu seberapa kualitas hati kamu, maka tinggalkanlah jamaah kamu, pergilah ke satu hutan atau gunung, uzlah selama beberapa hari atau mungkin selama beberapa minggu. Kalau kamu merasa tenang, maka disitulah kemudian kamu aman. Tapi kalau kamu merasa nggak tenang, kamu ingin dihadapkan dengan manusia lagi, maka di sini hatinya itu masih belum sempurna. Ya. Karena apa? Karena dia ternyata belum menemukan lazzatal ilmi, lezatnya ilmu dan juga mengamalkan ilmunya. Ya. Jadi inti daripada apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji di dalam kutipan-kutipan dari para ulama ini adalah apa? Adalah yang di dalam bab niat ini, yang paling penting ketika kita mencari ilmu itu adalah niat, bagaimana niat kita. Percuma kalau kita belajar niat kita adalah untuk dihadapkan, untuk dianggap oleh orang. Kita beribadah untuk dianggap oleh orang. Ya. Wah, ini saya lagi suka ini sama orang. Saya lagi suka sama orang, sama tetangga desa, sama bunga desa. Ya. Saya lagi suka sama bunga desa.
Saya datang ke rumahnya nggak pernah digubris. Orang tuanya juga galak. Nah, bagaimana saya harus mendapatkan hati orang tuanya dan juga hati si anaknya ini? Akhirnya dia rajin ibadah. Ya. Setiap kali mau sholat, nah, berhubung Ramadan, setiap kali mau traweh, dia lihat dulu, wah ini Juminten ada nggak ya? Wah ada Juminten, berangkat. Pakainya bagus rapi, dia masuk ke masjid di soft paling depan sendiri. Pengen dilihat Juminten, ya. Pengen dilihat Juminten. Lah ini ibadahnya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Ya. Maka kita beribadah jangan karena manusia. La yanwiya bihi iqbalan nas, jangan mengharap atau berniat untuk diterima manusia, wala istijlaba hitamid dunya, apalagi untuk mencari harta dunia, wal karamata 'inda sultan wa ghairi, dan juga mencari kemuliaan di hadapan sultan. Sultan itu pemimpin atau penguasa. Pengen dianggap wah ini kiai besar oleh siapa? Oleh bupati atau gubernur. Angsyadana, melantunkan kepada kita Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Qawamuddin Hammad bin Ibrahim. Syekh Al-Imam Al-Ajal Qawamuddin Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Sofari Al-Ansori telah melantunkan suatu syair imla'an li Abi Hanifah, yang mana di situ tulisan syair ini dilantunkan oleh Imam Qawamuddin itu tadi, yang mana syair itu adalah tulisan daripada Imam Abu Hanifah. Apa syairnya? Man talabal ilma lil ma'ad faza bi fadlin minar rasyad faya li khusrani talibihi linaini fadlin minal ibad. Man, barang siapa yang talaba, mencari al-ilma, ilmu, ya, lil ma'adi, karena untuk mencari karena dengan tujuan akhirat, faza, maka beruntunglah, bifadlin, dengan keutamaan, minar rasyadi, dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi barang siapa yang mencari ilmu itu karena akhirat, maka dia beruntung. Karena apa? Karena dia itu mendapatkan apa? Fadl, keutamaan dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Faya li khusrani talibihi, maka celakalah maka faya li khusrani talibihi, maka apa ini? Maka lihatlah bagi orang-orang yang mencari ilmu linaili fadlin, karena mereka karena ingin mendapatkan fadl minal ibadi, dari beberapa hamba. Jadi orang yang mencari ilmu itu atas dasar dia dengan tujuan akhirat, maka lihatlah mereka itu akan juga mendapatkan fadl dari orang-orang yang beribadah. Allahumma illa idza talabal jah
maka jauhkan Allahumma illa, kecuali idza talabal jah, seseorang itu mencari jah, pangkat, kewibawaan, lil amri, dalam pekerjaan, bil ma'rufi, untuk kebaikan, wan nahyi, dan juga melarang atau mencegah, anil mungkari, di dalam kemungkaran, wa tanfidil haqqi, dan karena melakukan, menegakkan hak, sesuatu yang hak, wa izazid dini, dan karena untuk memuliakan agama, la li nafsihi, bukan untuk dirinya, wa hawahu, apalagi untuk hawa nafsunya, fayajuz, maka itu diperbolehkan dzalika, untuk melakukan itu, biqadri ma yuqimu, sekedar biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'ruf, sekedar dia untuk amar ma'ruf, wan nahyi anil munkar, dan juga nahi munkar. Ya, jadi kalau kita itu ya niat mencari ilmu, untuk mencari untuk kewibawaan di dalam amar ma'ruf, lil amri, ini tadi bukan bekerja ya, lil amri, untuk menyeru, bil ma'rufi, di dalam kebaikan. Jadi kalau kita niat untuk mencari kewibawaan atau pangkat kewibawaan di hadapan manusia, agar kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dan juga menegakkan yang hak, dan wa izazid din, memuliakan agama, bukan untuk dirinya, apalagi untuk hawa nafsunya. Fayajuzu dzalika biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'ruf wan nahya anil munkar. Jadi kalau kita itu mencari ilmu, kemudian kita ingin mendapatkan kewibawaan di hadapan manusia, tujuannya bukan agar kita itu dipuji oleh orang, tujuannya agar kita itu bisa dengan mudah amar ma'ruf nahi mungkar, atau dengan mudah kita menegakkan kebaikan, atau dengan mudah kita itu memuliakan agama kita, maka di sini diperbolehkan, asalkan sekedar untuk amar ma'ruf nahi mungkar untuk agama dia, bukan untuk kepentingan dia sendiri, bukan untuk kepentingan hawa nafsunya. Jadi kewibawaan yang dia dapatkan dari mencari ilmu itu tadi, dia gunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dia gunakan untuk menegakkan kebenaran, dia gunakan untuk hal-hal yang baik, bukan untuk dirinya, apalagi untuk memenuhi hawa nafsunya, maka ini diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Wayam bagi, maka seyogianya li talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu, ayyatafakkara, untuk berfikir, fi dzalika, di dalam masalah-masalah itu tadi. Fa innahu, maka sesungguhnya orang yang yata'allamu, belajar al-ilma, ilmu, bijuhdin, dengan sangat sungguh-sungguh, kathirin, yang banyak, maksudnya di sini, maka seharusnya bagi orang yang mencari ilmu untuk berfikir apa? Sesungguhnya yang dia cari itu adalah fa innahu yata'allamul ilma bijuhdin katsir. Jadi ketika dia mencari ilmu itu dengan sungguh-sungguh, enggak asal-asalan. Fala yusrifuhu ila dunya, dan dia tidak mengharapkan sesuatu yang berhubungan dengan dunia, al-haqirati al-qalilati. Ad-dunya itu yang haqirah, yang hina, al-qalilah, dan juga yang sedikit, al-faniyati, dan juga yang fana atau yang bakalan rusak. Gitu. Jadi dunia itu hanya sifatnya sementara, fana, tahu fana, atau fata morgana, cuma bayang-bayangan semu. Jadi dunia itu cuma bayang-bayangan saja, ya, cuman gambarnya saja. Yang asli itu ada di akhirat, ya. Pilih mana, gambar atau yang asli?
Kamu dikasih gambar mobil apa dikasih mobilnya? Pengen dikasih mobilnya atau gambar mobilnya? Akan aneh ketika orang itu senang dikasih gambarnya tapi nggak senang dikasih barang yang asli. Ya, wah dikasih gambar mobil, dipajang di rumah, tapi nggak dikasih mobilnya, ya. Aneh. Ya. Jadi kita mencari ilmu adalah untuk apa? Bukan untuk dunia yang sifatnya itu adalah sementara. Dunia yang sifatnya itu adalah hina dan juga sedikit. Jangan khawatir kalau kita mencari ilmu untuk akhirat. Ya. Intang surullaha yang surukum. Kalau kita berjuang di jalan Allah, maka Allah akan mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau kata Yai Fakih almarhum Langitan, gimana? Kita mencari ilmu, kita hidup di dunia, kita hidup di dunia ini itu ibarat kita punya ladang sawah. Nah, kita pilih tanam padi atau tanam rumput. Padi itu akhirat, rumput itu dunia. Kalau kita tanam rumput, padi nggak akan tumbuh dengan sendirinya. Ya. Padi nggak akan tumbuh dengan sendiri. Tapi kalau kita tanam padi, ya, rumput itu nggak usah ditanam, udah tumbuh-tumbuh sendiri. Nah, ibaratnya kita hidup di dunia ini, yang kita kejar itu dunia atau akhirat. Kalau kita mengejar dunia, maka akhirat nggak akan ikut. Tapi kalau kita mengejar akhirat, ya, dunia itu akan ikut sendiri. Jangan khawatir masalah dunia. Janji Allah itu hak pasti. Ya. Paham tum? Ya. Syiarun, hiya dunya aqallu minal qalil, wallahu a'lamu bis-shawab. Besok kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Masih membahas tentang niat. Baik. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang soleh. Semoga Allah membersihkan hati kita. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemaksiatan. Semoga Allah mempermudah langkah kita di dalam berbuat kebaikan. Dan semoga Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Baik, akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.